Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, khususnya HKBP Parung Panjang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Karena kami rasakan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini, Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari perkataan dari hamba-Mu ini sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis di 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat HKBP Parung Panjang, karena di dalam firman ini ada yang berkata fana. Fana artinya adalah akan lenyap, hampa, dan tidak kekal. Itulah yang dimaksud dengan fana. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita umat Kristen, karena kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus melalui baptisan kudus. Maka melalui firman ini saya berkata kepada kita sebagai umat Kristen harus bersukacita karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian-Nya di kayu salib. Berbahagialah kita, saudara-saudara. Maka melalui firman ini saya mengajak saudara supaya kita rajin kita beribadah di dalam Tuhan. Kalau saya melihat kita
waktu kita beribadah di dalam gereja, di dalam acara-acara yang diadakan gereja, kedatangan kita masih sering kurang maksimal dibandingkan banyaknya jemaat kita. Berarti saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya lihat kedatangan kita untuk beribadah, berarti belum kita merasakan bagaimana hidup kasih daripada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman ini, saya memohon kepada kita, coba saudara-saudara renungkan dulu betapa kasihnya Tuhan itu kepadamu. Kita sebenarnya tidak pantas kita menerima keselamatan daripada Tuhan Kristus, karena kita semuanya adalah pada umumnya adalah orang berdosa. Karena kita saudara-saudara sudah dilahirkan di dalam dosa. Tapi itulah kasih Allah kepada umat manusia. Dia rela mati, tergantung di kayu salib, supaya manusia selamat dari kematian bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita saudara-saudara merenungkan betapa kasihnya Tuhan itu bagi kita. Kebaikan hati Tuhan itu kepada kita. Rela Dia mati berkorban demi dosa kita. Yesus rela mati di kayu salib, padahal Dia di dalam Dia tidak ada dosa. Darahnya tercucur, mati di kayu salib, supaya kita semua yang ada di tempat ini menerima keselamatan. Saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini yang saya bawakan untuk hari ini itu penginjilan dari Petrus. Melalui penginjilan Petrus ini diingatkan kepada orang-orang percaya ada 3 hal. Yang pertama, berpengharapan. Orang percaya harus berpengharapan bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Itu nomor 1. Yang nomor 2, beriman. Orang percaya harus beriman, percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah bangkit dari antara orang mati. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin di kehidupan ini banyak problem hidup kita, banyak tantangan. Melalui firman ini, melalui iman kita, harus kita percaya bahwa kita dari setiap persoalan hidup itu kita pasti akan berkenan, karena Tuhan beserta kita. Yang ketiga, kasih. Kita tahu Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Marilah kita saudara-saudara mengasihi dengan tulus dan tidak pura-pura. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita melalui kematiannya di kayu salib. Tuhanlah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, supaya kami Tuhan selalu datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapa, sebelum mereka beraktivitas, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka dimanapun mereka bekerja Tuhan.
Tuhan, tidak terkecuali Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman-Mu itu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.